Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Mahfud Al-Marjani. Saya adalah seorang guru di SDN Lenteng Agung 01 Jakarta Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor peserta PPG 2015025918683 dan nomor induk mahasiswa 22011156477 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Lenteng Agung 01 Jakarta Selatan. Yang saya bawa ini adalah bukti bahwa saya mengikuti kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi ide pokok dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada sarapan? Ya. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sakila untuk memimpin doanya. Duduk sih ya. Berdoa dimulai. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? PPG absen satu ya? Iya, Pak. Ada. Hadir, Pak. Ya, hadir. Aisyah, Hadir, Pak. Rizka, Hadir. Aliatu, Hadir. Ananda, Adel, Hafiz, Ica, Bapak, Tania, Marcella, Sakila, Wahyu. Hadir, Pak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Bangsa dan
dari laporan hasil pengamatan. Ya. Jadi nanti Pak Ibnu akan menampilkan sebuah laporan, nanti kalian cari itu pokoknya. Ya. Terus yang kedua adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Kemarin sudah kita belajar tentang generatif. Nah, sekarang belajar tentang vegetatif. Ya. Lalu membuat laporan cara perkembangbiakan tumbuhan. Pada hari ini juga Pak Ibnu akan menilai, ya, selain menilai evaluasi kognitif, ya, Pak Ibnu juga akan menilai tentang sikap. Dan yang kedua, Pak Ibnu akan menilai tentang keterampilan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Proses perkembangbiakan secara generatif itu adalah proses perkembangan secara kawin. Ya. Perhatikan gambar berikut. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Hei, gambar apa ini? Coba. Gambar lidah buaya. Ya. Biasanya tumbuh di mana? Ya. Apakah ada di tempat tinggal kalian? Oke. Setiap makhluk hidup pasti perlu berkembang. Ya. Nah, kira-kira bagaimana tumbuhan lidah buaya ini dapat berkembang biak? Menentukan ide pokok, ya, dari teks laporan. Kan kemarin kita sudah belajar tentang mencari kalimat utama. Dan ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Ya, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf, di akhir paragraf. Ya, kalau di awal paragraf biasanya namanya apa? Paragraf awal. Ya, deduktif. Kalau di akhir, teks laporan hasil observasi. Yang mempunyai potensi buat bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Lidah buaya bisa hidup yang secara vegetatif. Lidah buaya dapat berkembang biak melalui stek, batang, ataupun anakan yang tumbuh di sekitar embus. Ini adalah teks laporan tentang lidah buaya. Jadi lidah buaya kita manfaatkan sebagai obat. Ya. Nah, ini kalian biasanya berjerawat. Iya. Yang mulai berjerawat apa? Nah, udah puber nih. Yang berjerawat biasanya cuma diolesin begini. Ya. Ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya. Lihat dulu. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium.
Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu pancarkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara menunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika ditumbuhkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Perkembangbiakan apa di sekitar rumah kalian yang pernah kalian lihat? Sekitar rumah, sekolah, perjalanan kamu dari rumah ke sekolah, kira-kira apa? Apa? Pernah lihat tumbuhan bawang? Oh, nanam bawang di rumah? Wah, luar biasa. Ada lagi? Kunyit, nanam juga di rumah? Weh, nanam kunyit. Dengan cara apa kunyit? Tadi? Apa? Akar? Ya. Ya. Kalau ada lagi yang menanam mangga? Siapa yang nanam mangga? Di rumah? Hah? Nanam mangga? Dulu waktu nanam kira-kira pakai apa? Pakai biji kah? Atau pakai cangkok kah? Hah? Nah. Ada tanaman apa di sekolah yang kalian lihat? Hah? Ya, apa contohnya? Sebutkan salah satu yang bisa disangkok di sekolah ada nggak? Nah, pohon jamu. Pohon jamu bisa disangkok. Ya, di belakang kalau kalian jalan-jalan di belakang, ya kalian kalau pulang lewatnya sini ya. Nah, ada yang namanya yang tadi kamu tanam apa? Kunyit. Di belakang juga ada lengkuas. Ya, coba kalian lihat. Ya, banyak sekali sini tumbuh-tumbuhan. Ya, kalian bisa amati. Kamu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, udah ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tapi sebelum melaksanakan kegiatan, ya, kita akan bikin terlebih dahulu.
lagi ya teks laporannya, tapi dengan bahasa kamu sendiri sesuai dengan ide pokoknya. Paham? Nah, yang kedua ya di halaman ketiga itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, sekarang boleh dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan. Ya. Ini setelah teman-teman kelompok, kalian dibuat yang bahasa susunan paragraf. Paham? Iya. Ada yang kurang jelas? Ya, nah, tiga paragraf. Kemudian cari pokoknya. Paragraf pertama, nanti di sini pokoknya paragraf seperti ini, paragraf kedua di sini. Paham? Nah, ini nanti setelah membuat pokok, kamu kembangkan lagi apa disusun paragraf. Ya, disusun paragraf sesuai dengan ide pokoknya sudah kalian tulis. Ya, paham? Jangan juga. Oke? Nah, ya. Buat setelah menemukan ide pokok, kalian rangkai lagi menjadi sebuah paragraf. Ya. Gak apa-apa, keluar garis gak apa-apa.
campur air cangkok, keterangan vegetatif buatan, tanaman palm, tunas, keterangan vegetatif alami. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok. Oke, kelompok. Masuk kelompok 3. Buaya adalah salah satu tanaman awaris di dunia yang bisa dijadikan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Dan hal kedua, lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya angin dan menimbulkan beberapa penyakit. Bakteri merunduk, jalan di batang, pada mebet tunas daun, menit akar buaya, asam di batang, mawar stik, wortel, biakan, bawang merah untuk lapis, spora, jambu, cangkok, atau rabuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir. Gua cuma 1 ya. Oke. Lidah buaya adalah salah satu tanaman bergerak yang selain hidupnya yang dijadikan sebagai tanaman obat dan bahan industri. Paragraf 2. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan vitamin dan menimbulkan beberapa penyakit. Paragraf 3. Budidaya lidah buaya cukup mudah, yaitu melalui simpanan atau anakan yang tumbuh di sekitar gunung atau bisa dengan kultur. Lidah buaya adalah salah satu tanaman terlaris di dunia yang dijadikan sebagai tanaman obat dan bahan industri. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan vitamin dan menimbulkan beberapa penyakit. Budidaya lidah buaya cukup mudah, yaitu melalui simpanan atau anakan yang tumbuh di sekitar gunung atau bisa dengan kultur. Nama tanaman pisang yang berkembang biak dan berbiak tunas, pisang tunas, kentang di batang, dan mawar stik, stroberi, tanaman tunas, vegetatif alami, alpukat, cangkok, sabuk, vegetatif buatan, mangga, cangkok, vegetatif buatan, lengkuas, akar buah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi kalian di situ sudah menemukan banyak informasi ya dari laporan hasil pengamatan ya tumbuhan ini apa ya? Tuh, perhatikan ya, tumbuhan lidah buaya ya. Lidah buaya salah satunya informasi yang kalian dapatkan adalah dia mempunyai banyak vitamin. Betul ya, tadi informasinya seperti itu. Itu pada paragraf berapa? Paragraf ke? Vitamin. 2 ya? Nah, lalu ada manfaat lain ya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit ya. Tadi kalian banyak menemukan pohon juga, pohon-pohon vegetatif alami, contohnya adalah lidah buaya. Terus ada pisang. Buatan ya, buatan di sekitar sekolah kita ada yang namanya pohon jambu, pohon alpukat kalau ada di belakang, ada pohon mangga, ada pohon jeruk, itu bisa ya akan mengerjakan evaluasi. Untuk kali ini ya, kita melakukan evaluasi dengan menggunakan quizzes ya. Oke, quizesnya berbasis paper ya. Oke, siap ya. Keluarkan barcode kalian. Mana tunjukkan barcode-nya? Barcode-nya mana?
cepat. Coba belum? Mana? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, beri tangan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Silakan dibaca. Tangan kepada 1, 2, 3. Oke. 3 lagi. 1 lagi. Oke, kita jawab. Coba jawabannya. Oke. Pertanyaan ketiga. Udah? 1, 2, 3. Oke. Dah? Kita lihat jawabannya. Aisyah mana Aisyah? Aisyah mana? Oke. Oke. Ubi akar. Oke, 1, 2, 3. Jangan diubah. Kalau udah jawab jangan diubah. Oke. Jawaban. Nomor terakhir. Nah, apa tuh? Yang berkembang biaknya dengan cara seperti itu. 1, 2, 3. Satu lagi, siapa nih? Anda mana? Oke. Kita lihat hasilnya. Sudah 82%. Ya, berarti kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Bagi tepuk tangan. Apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Dibagi menjadi 2, apa saja? Buatan dan alami. Terus, yang kedua, mencari titik pokok. Bagian pelajaran mana yang menyenangkan? Quizzes. Oke, pada saat evaluasi ya, kita menggunakan quizzes. Terus ada lagi? Hah? Ada lagi ya? Mau mengerjakan LKPD lalu apa lagi? Ice breaking ya? Nah, ice breaking sama kita. Itu kayak yang tadi lihat kalian apa namanya? Sangat gembira sekali ya. Ada yang begini. Nah, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran? Bahagia? Tetap semangat. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membuat simpulan. Kesimpulan dari ibu pokok yang sudah dibuat. Ya. Lalu untuk tugas di rumah, ya, tugas di rumahnya adalah karena ini berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, alami dan vegetatif buatan. Ya. Tadi Pak Ibu juga udah ada yang dengar, udah ada yang menanam bawang merah, menanam lengkuas, ya. Nanti Pak Ibu tugaskan kalian untuk menanam tapi dengan cara vegetatif alami. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
dalam, ya, jaga kesehatan. Silakan boleh pulang.